Anda kembali menyaksikan Dialog Money Matters dalam Nusantara Economic Updates. Bersama saya Rian Antono dan masih bersama kami Natsir Kongah, Kepala Humas PPATK, yang masih membahas juga mengenai uang bergerak dalam ekonomi rumah tangga yang tergerus karena judi online. Ya ini memang sudah disampaikan tadi, salah satunya adalah perekonomian rumah tangga yang semakin tergerus karena judi online, baik itu karena ibu rumah tangganya yang main judi online ya Pak Nasir, atau anak-anak mereka yang pada akhirnya jadi mencuri. Tapi tadi kita sempat membahas mengenai multiplier effect atau efek panjang, efek dominonya, bisa digambarkan lebih jelasnya lagi Pak Nasir? Ya, multiplier effect yang terjadi itu ya penurunan konsumsi rumah tangga ya. Ini juga kan memukul usaha-usaha kecil yang ada ya. Misalnya karena pelangganannya itu kehilangan daya beli, tentu para penjual juga tidak mendapatkan pendapatan yang seperti biasanya. Juga kalau kita lihat ya, tekanan psikologis ya dan produktivitas itu sangat signifikan mengganggu ya. Psikologis kita lihat ya, kami juga melakukan semacam penelitian ya terhadap korban-korban judi online ya. Banyak di pengadilan agama itu yang kita lihat terjadi perceraian dalam rumah tangga. Di satu daerah itu bisa sampai 1.000 kepala keluarga dalam rentang waktu yang tidak begitu lama bercerai karena suaminya kecanduan judi online, istrinya terlibat judi online. Nah ini sesuatu tekanan-tekanan psikologis yang terjadi. Banyak saudara kita juga yang stres ya, ada yang sampai bunuh diri. Itu fenomena yang terjadi hampir di setiap daerah dan banyak kasus-kasus itu gitu. Nah ini tentu ya harus kita bersama-sama menanggulangi ini. Negara hadir, tapi kita sebagai keluarga juga harus peduli. Baik. Nggak bisa satu pihak saja, gitu. Ini kan kalau berbicara upaya yang dilakukan oleh keluarga internal. Tapi kalau berbicara dari kacamata PPATK, upaya yang dilakukan oleh PPATK dan juga lembaga-lembaga lain, Pak, misalkan angkanya ini jelas menurun. Apakah memang angka transaksi menurun ini sejalan dengan literasi yang juga meningkat, atau sebetulnya mereka sama-sama aja? Atau memang ada strategi lain, seperti yang tadi kita sampaikan di informasi sebelumnya, penutupan rekening dorman juga dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, bisa dijabarkan Pak Natsir? Ya tentu kolaborasi ya, PPATK menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara optimal ya. Industri perbankan, terus ya e-commerce, itu juga luar biasa mereka melakukan untuk mencegah memberantas ini. Kita lihat bagaimana Komdigi juga banyak sekali yang udah di take down, OJK, Bank Indonesia, teman-teman penyidik ya sudah banyak menangkap dan memenjarakan pelaku bandar judi online. Banyak aset-aset yang sudah disita. Nah, lebih dari itu juga peran dari literasi yang disampaikan ya. Kalau kita lihat di Koramil itu kan hampir setiap melakukan edukasi kepada publik ya, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita untuk menjelaskan bagaimana bahaya dari judi online yang ada. Jadi ini memang semua bergerak ada, ini. Jadi memang Satgas di lapangan ada dan memang maksimal upayanya dari Satgas. Iya, kolaborasi antar lembaga ya di bawah kepemimpinan Bapak Yusril sebagai Menteri Kumham ya, itu beliau jadi Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan ini sangat efektif berjalan, baik secara untuk mencegah memberantasnya, begitu juga terhadap literasi yang disampaikan kepada publik. Tapi lagi-lagi tidak hanya negara hadir, tapi kita juga sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai kepala keluarga itu harus ikut ya, bahu-membahu, saling mengingatkan di antara kita akan bahaya judi online. Nah saya optimis ya, dengan waktu dekat kalau kita semua itu bersinergi, maka judi online ini bisa kita tekan. Meskipun untuk 0% itu agak susah ya, karena memang demand-nya terlalu tinggi gitu. Ya, karena kalau ngelihat website pun memang ada yang ditutup, nanti buka lagi di muncul tempat lagi yang lain. Itu tuh selalu kayak gali lubang tutup lubang. Tapi kalau sebelum kita bahas transaksi, jumlah angkanya, di hilirnya yang memang terbilang menurun,
Kalau dari hulunya atau bandarnya nih Pak, mungkin bisa dijabarkan angkanya seperti yang tertera saat ini, jumlah angkanya itu meningkat atau seperti apa Pak? Menurun ya, sangat-sangat menurun ya. Kalau kita lihat dari 2017 dia baru di angka 2 triliun, meningkat di 2020 ketika COVID ya. Dan angka yang tertinggi itu di 2024 sampai 300 triliun lebih ya, dan sekarang kita bisa tekan di bawah sampai di angka 56% lebih. Itu kan sesuatu ya, sesuatu yang sangat mengembirakan kita semua. Tapi nggak boleh berhenti di situ, Mas Rian. Iya. Semangat dan kolaborasi sinergi itu harus terus kita jalankan. Terkait dengan strategi selanjutnya Pak, PPATK dan juga kolaborasi dengan lembaga lain, seperti apa nih Pak untuk selanjutnya dapat mengentaskan, karena ini sudah progres dari 300-an jadi 155 triliun rupiah transaksinya, khususnya mungkin yang patut di-highlight modus-modus game-game online yang diakses anak-anak tadi seperti apa, terus iklan-iklan kalau kita lihat YouTube kan selalu ada komentar-komentar Pak iklan judi online Pak, itu apakah optimistis bisa dientaskan atau memang susah Pak karena selalu ada Pak? Ya bisa ya, makanya juga kita berharap semualah ya penegak hukum ya bekerja optimal ya. Dan kami di PPATK itu mengejar uang hasil kejahatan judi online ini sampai keluar negeri maksudnya ya, dengan bekerja sama dengan, kalau di luar negeri itu hampir setiap negara ada PPATK-nya ya, Financial Intelligence Unit-nya. Itu kita lakukan kerjasama untuk mengejar uang hasil kejahatan yang ada. Pendekatan ini ya harapannya meskipun uang itu dilarikan ke luar negeri, itu bisa kita telusuri untuk kemudian bisa disita aset-aset dari pelaku kejahatan dari judi online yang ada. Gitu Mas Rian. Terkait dengan temuan tadi Bapak sudah menyebut soal jaringan internasional, itu bisa dijabarkan nggak sih Pak datanya? Bandar-bandar judi online Indonesia yang terafiliasi dengan jaringan internasional atau justru sebaliknya ada jaringan internasional yang di Indonesia, itu temuannya seperti apa di lapangan Pak? Ya, kita melihat bahwa banyak uang hasil judi online ya yang dikumpulkan oleh bandar besar, kemudian dari bandar besar ke bandar kecil ke bandar besar, dari bandar besar seterusnya kepada bandar yang ada mengoperasikan di luar negeri. Nah, itu sudah kita upayakan ya, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu sudah kita sampaikan kepada penyidik, dan teman-teman penyidik juga sudah bergerak ya untuk mengejar uang hasil kejahatan yang ada. Baik, terima kasih Pak Natsir. Ini sudah berbincang bersama kami Nusantara TV dan juga di Nusantara Economic Update. Semoga informasi tadi ini bisa menjadi sebuah pencerah gitu ya bagi anak-anak, bagi keluarga, semua yang masih belum mengetahui bahwa judi online ini suatu hal yang sangat berbahaya dan juga bisa berdampak terhadap daya beli konsumsi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Natsir Kongas selaku Kepala Humas PPATK. Dan kita akan sudahi informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri. Sampai jumpa.